Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matematika wajib untuk kelas 11 IPA ya. Nah, ini kita memasuki part yang ketiga atau bagian yang ketiga ya. Nah, kemarin rumus UN ya atau suku UN, deret aritmatika. Sekarang yang ketiga adalah rumus jumlah atau sum di sini ya. Maka nanti dirumuskan atau disimbolkan S ya. Nah, jumlah bahasa Inggrisnya kan sum, maka nanti SN. Jumlah n suku pertama untuk deret aritmatika dirumuskan, ini ada dua. Ini sebenarnya ada sama saja ya. Nah, yang kedua adalah penjabaran dari yang pertama saja ya. Kalau yang pertama kok lebih pendek Pak? Ya, ini boleh pakai ini ketika nanti yang diketahui ada UN-nya ya. Nah, pakai yang pertama nggak apa-apa. Yang kedua, nanti ketika UN-nya nggak diketahui, berarti hanya ada A, hanya ada B, gitu ya. Ada N. Maka nanti pakai rumus yang kedua. Yang pertama, SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Yang kedua, SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, dengan penjelasannya di sampingnya ini. SN adalah jumlah N suku pertama, deret aritmatika A suku pertama atau U1, B-nya beda, UN adalah suku ke N adalah banyaknya suku ya. Kalau ada UN pakai yang pertama, kalau tidak ada pakai yang kedua. Intinya begitu. Contohnya, diketahui deret aritmatika 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11 sama titik. Nah, tentukan rumus jumlahnya untuk deret ini. Nah, kalau untuk menentukan rumus jumlah berarti ketahui saja ada A, ada B, ada apa lagi? Intinya nggak gitu. Nah, ini hanya menentukan rumus jumlah ya. Berarti kita jawab yang A, answer. Answer yang A. Diketahui dari deret A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Rumus jumlahnya, maka SN-nya berarti pakai, karena ada A dan ada B, sedangkan untuk yang pertama hanya UN, berarti kita pakai rumus yang kedua. Pakai SN yang N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali beda. Nah, ini N per 2 biarkan saja, 2A berarti 2 dikali 2 ditambah N min 1 biarkan saja dikali B, B-nya adalah 3. Saya geser. Berarti nanti N per 2, 2 kali 2 4 ditambah ini ya, 3 kali N dia 3N, min 1 kali 3 dia min 3. Maka nanti N per 2, nah 4 dikurangi 3, 1 ditambah 3N. Ini adalah rumus jumlah deret ini ya. Sudah ketemu ini. Maka ketika rumus jumlahnya ketemu, nah, dilihat sekarang pertanyaan yang B-nya. Pertanyaan yang B, hitunglah jumlah 50 suku pertama. Yang B berarti bisa ketemu. Nah, ini, rumus ini kan bisa dipakai. Maka S50-nya berapa? Nah, kan? S50 berarti nanti sama dengan 50-nya kan N berarti kan? Nah, kan SN, N-nya berarti 50. Berarti nanti 50 per 2 kali 1 ditambah 3N. N-nya kan 50. Nah, gitu kan? 50 bagi 2, 25. 1 ditambah 3 kali 50, 150. 25, nah 151. Dikalikan saja, 151 dikali 25. 3.775. Selesai. Ya. Nah. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan P jika 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik P sama dengan 360. Berarti kita tahu, nah ini adalah A-nya ya. Nah, nyari bedanya ketemu. Nah, tinggal 4 kurangi 2. Nah, ketika titik-titik kok ada P di sini, P ini adalah UN. Sama dengan ini. Nah, ini adalah jumlah dari awal sampai akhir. Ini adalah SN-nya. Nah, ada A, ada B, ada UN, ada SN. Yang ditanyakan adalah P-nya. P-nya adalah UN. Ingat, P sama dengan UN. Nah, UN sendiri rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Ini materi yang awal ya. Nah, ini kita lingkari dulu saja ini.
P sama dengan UN, UN sendiri rumusnya ini. Jadi P sama dengan ini. Intinya kan gitu. Nah, sedangkan P sendiri ada di dalam rumus Sn kan? Nah, ada di dalam rumus Sn. Nah, saya bagi dua di sini. Nah, saya langsung ke sini saja. Ingat, Sn rumusnya adalah karena ada UN, berarti kita pakai N per 2 dikali A ditambah UN. Gitu kan? Nah, A-nya sudah ketemu, E-nya belum. UN-nya adalah P. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan P-nya atau UN-nya. Gitu ya. Berarti kita harus menentukan N dalam bentuk P, gitu kan gitu. UN kan dalam bentuk P kan. Nah, berarti kita langsung ke sini saja. Ya. Berarti nanti UN atau P, langsung saja P karena namanya dalam bentuk P ya. P sama dengan A ditambah N-1 dikali P. Berarti P, A-nya kita ganti saja. A-nya diganti berapa? Diganti 2. N-1 tetap N-1. Nah, itu kan. B-nya kita ganti 2 juga. Nah, maka nanti P sama dengan 2 ditambah 2N dikurangi 2. Nah, ini ada plus 2, ada min 2. Ini boleh dicoret. Nah, berarti nanti P-nya sama dengan 2N. Maka nanti, karena tadi saya bilang nyari N dalam bentuk P, karena UN-nya dalam bentuk P ya, saya balik berarti 2N sama dengan P boleh Pak? Boleh. Maka N-nya sama dengan P dibagi 2. Gitu. Oke, kita dapatkan N dalam bentuk P. Berarti sudah ada N, sudah ada A, sudah ada UN. Gitu kan? Nah, berarti nanti SE-nya juga sudah ada. Berarti SE-nya kita ganti. SE-nya kita ganti dengan 930 sama dengan N per 2, berarti P per 2 dibagi 2. P per 2 dibagi 2. E-nya kan P per 2 ya, dibagi 2. A-nya adalah 2, UE-nya adalah P. Nah, berarti kita cukup fokus menyelesaikan yang ini. Nah, berarti 930 sama dengan P per 2. Nah, ini sama saja dibagi P per 1 ya, 2 per 1. Berarti nanti P per 2 dikali 1 per 2 kan. Nah, naik ke atas jadi perkalian tapi dibalik. Ini 2 ditambah P. 930 sama dengan P per 4 kan. P per 4. Nah, ini 2 ditambah P. Gitu. Nah, ini tinggal dikali silang saja 4-nya. 4 dikali 930. Berarti nanti 3720 ya. Sama dengan P dikali 2 ditambah P. Jadi 3720 sama dengan P kali 2. 2P, P kali P sama dengan P kuadrat. Gitu. Kalau saya jadikan satu, ini misalnya saya pindahkan ruas ke sana. Ini nanti jadi persamaan kuadrat yang bentuknya P kuadrat ditambah 2P plus jadi min kan? Min 3720 sama dengan 0 karena ini sudah dipindahkan. Saya geser ya. Maka nanti ini bisa kita faktorkan. Nah, P di sini P sama dengan 0. Hasil kalinya min 3720, penjumlahannya adalah 2 plus 2 berarti selisihnya 2. Bilangan itu berselisih 2. Ini berarti 60 dan 62 ya. Berarti 60 tambah 62 kan 3720 ya. Nah, kalau dijumlahkan harus plus, berarti yang besar yang plus, yang kecil yang min. Berarti P yang pertama min pindah ruas jadi plus, atau P yang kedua plus pindah ruas jadi min 62. Ingat deretnya, nah, kalau saya balik deretnya semakin ke sana kan semakin besar. Berarti deret yang terakhir nggak mungkin negatif kan, pasti positif. Maka nanti deret yang terakhir dia harus positif karena deretnya semakin besar. Berarti P yang dimaksud adalah P positifnya. Nah, di sini ya. Jadi P yang dimaksud
P yang dimaksud atau UN-nya ya di sini adalah UN yang nilainya positif. Begitu. Nah, ini contoh yang ketiga atau yang terakhir ya. Carilah jumlah semua bilangan. Nah, jumlah ya. Jumlah berarti SN. Carilah jumlah semua bilangan asli antara 10 dan 200. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai hingga ya. Nah, antara 10 dan 200. Nah, tapi dia yang habis dibagi 3. 10 habis dibagi 3 enggak, berarti enggak masuk. 11 dibagi 3 masuk enggak? Enggak, berarti lanjut lagi. 12 bagi 3 bisa habis. Berarti deretnya nanti dimulai dari 12. Ini ya. Plus aja deh. Nah, sekarang setelah 12, 13 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. 14 bagi 3 bisa? Enggak bisa. Sekarang berarti 15 bagi 3. Nah, berarti 15. Gitu ya. 15. Kemudian tentunya 18 kan? Nah, titik-titik yang terakhir kira-kira berapa? Nah, 200 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. 199 nggak bisa. 198. 19 bagi 3 berarti 6. 6 ya, sisa 1. 18. Nah, bisa ini. Berarti 198. Nah, temu. Ini adalah A-nya. Kemudian B-nya sama dengan 15 kurangi 12, 3 ya. Kemudian ini adalah UN-nya. Ini adalah UN-nya. A, B ketemu. Nah, ini UN. Nah, jumlah berarti SN kan. Nah, rumus jumlah adalah SN. SN ada UN-nya, berarti pakai yang N/2 A ditambah UN. Berarti kita tinggal nyari apanya? Nyari N-nya kan, karena A sudah ada, UN sudah ada, tinggal N-nya yang belum ada. Nah, berarti kita fokus nyari N-nya. Nah, mau nggak mau berarti dari 3 informasi ini. Dari UN ya, N berarti sembunyi di UN. UN nilainya 198 ya. UN sendiri adalah A plus N-1 kali B. Dia nilainya harus 198. A-nya diganti 12. Nah, N yang kita cari biarkan saja, B-nya kita ganti 3. 198. Maka nanti ketika N-1 dikali 3 ya berarti 198. 12 pindah ruas, min 12. Maka nanti N-1 dikali 3 berapa nih? 198 dikurangi 12. 198 dikurangi 12, 186. Maka ketika N-1 berarti perkalian pindah ruas yang di pembagian. 186 dibagi 3. Berarti N-1 sama dengan 186 dibagi 3. 186 dibagi 3 berarti 62 kan? 62. Nah, berarti E-nya nanti 62 min 1 pindah ruas jadi plus 1. N-nya akan ketemu geser 63. Oke. Nah, berarti kita nyari SN ketemu. Oh, berarti SN yang dimana adalah S63 kan? 63. Berarti nanti 63/2. A-nya diganti 12, UE-nya diganti 198. 63/2, 12 ditambah 198. Berarti 0, 1 ya, 10, 11 kan? 11, 210. Nah, 210 dibagi 2. Nah, 63 dikali 105. Berapa? 6.615. Tuh. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, berarti tentukan deretnya yang bisa dibagi 3 tergantung permintaannya ya. Cari A, B, apa saja yang diketahui. Kemudian ditanyakan SN-nya. N-nya belum ketemu, berarti N dia sembunyi di UN. Cari dulu N-nya. Ketemu N-nya, berarti dia yang diminta adalah SN yang 63 ini. Ketemu semua. Gitu ya. Latihannya. Tentukan nilai P jika diketahui 1 tambah 2 tambah 3 titik tambah P 210. Nah, ini A, P ada di sini, yang belakang sendiri adalah UN-nya,
Nah, ini sama dengan 210 ini adalah Sn-nya. Baru saja tadi. Yang B, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 plus P. Nah, ini. A-nya ketemu, B-nya 4 min 3 ketemu. Nah, belakang sendiri 2 plus P-nya adalah UN-nya. Nah, berarti nanti nyari E-nya dari 2 plus P. Nah, ini adalah Sn-nya. Jumlah dari keseluruhan nilainya 5047. Nah, tadi sudah. Tinggal dikerjakan saja. Yang nomor 2, tentukan banyaknya suku dari daerah di bawah ini. A, 75 tambah 70 tambah 60 tambah 60 tambah titik sama dengan 0. A-nya ketemu, B-nya ketemu, sama dengan 0. 0 itu apa berarti? 0 adalah Sn-nya. Nah, saya kasih bocoran ya. Banyaknya suku berarti kamu cukup nyari N-nya saja. Nyari N-nya saja dari Sn yang nilainya 0. Ingat, Sn ada unsur apa saja? Ambil dari sini. Terima kasih, di rumah saja saya akhiri. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.